Halo teman saham. Pada video sebelumnya, kita telah membahas strategi compounding saham dari saham sektor keuangan dan otomotif. Kali ini kita akan menganalisa hasil dari strategi compounding saham dari sektor energi, yaitu saham batubara dari emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA. Strategi compounding saham yang akan kita analisa tetap selama 5 tahun dan 10 tahun, dengan modal awal yang sama, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2015, saham dari emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA, dipasarkan dengan harga Rp2.470 per lembarnya. Jika kita belikan saham tersebut, dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham PTBA sebanyak 40.486 lembar saham PTBA. Pada tanggal 30 April 2015, emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA, membagikan dividen sebesar Rp324,57 per lembarnya. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp13.140.486. Jika seluruh dividen yang kita dapatkan tersebut dibelikan saham PTBA, dengan asumsi harga dari saham tersebut tetap, yaitu di harga Rp2.470 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham PTBA sebanyak 5.320 lembar saham PTBA. Sehingga pada akhir tahun 2015, kita akan memiliki saham dari emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA sebanyak 45.806 lembar saham PTBA, dengan jumlah nominal sebesar Rp113.140.486. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai di akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham PTBA yang kita miliki di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 179.804 lembar saham PTBA, dengan jumlah nominalnya sebesar Rp438.722.856. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh laba sebesar Rp338.722.856 atau sebesar 339% selama 10 tahun, atau rata-rata per tahunnya sebesar 34%. Jumlah ini tentunya lebih besar dari suku bunga bank yang hanya sebesar 5-6% saja per tahunnya. Bagaimana hasilnya? Jika emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA, kita gunakan strategi compounding saham selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Mari kita analisa hasilnya bersama-sama. Pada tanggal 5 Januari 2020, emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA, dipasarkan dengan harga Rp2.650 per lembarnya. Jika kita belikan saham tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham PTBA sebanyak 37.736 lembar saham PTBA. Pada tanggal 10 Juli 2020, emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA, membagikan dividen sebesar Rp326,46 per lembarnya. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp12.319.245. Jika seluruh dividen yang kita dapatkan tersebut dibelikan saham PTBA, dengan asumsi harga dari saham tersebut tetap, yaitu di harga Rp2.650 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham PTBA sebanyak 4.649 lembar saham PTBA. Sehingga pada akhir tahun 2020, kita akan memiliki saham dari emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya PTBA sebanyak 42.385 lembar saham PTBA, dengan jumlah nominal sebesar Rp112.319.245. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai di akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham PTBA yang kita miliki di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 82.589 lembar saham PTBA, dengan jumlah nominalnya sebesar Rp201.516.099.
Artinya, jika dikurangi dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh laba sebesar 101.516.099 rupiah, atau sebesar 102% selama 5 tahun, atau rata-rata sebesar 20% setiap tahunnya. Jumlah ini tentunya lebih besar dari suku bunga bank yang hanya sebesar 5-6% saja per tahunnya. Jika hasil strategi compounding saham dari emiten PT Bukit Asam Tbk dengan kode sahamnya PTBA selama 5 tahun dan 10 tahun, kita bandingkan, maka compounding saham PTBA selama 10 tahun, hasilnya lebih besar daripada di compounding sahamnya selama 5 tahun. Hasil dari analisa compounding saham PTBA ini dapat kita simpulkan sendiri, mana jangka waktu yang paling sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tentunya semua tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dalam menambah wawasan berinvestasi saham di pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.